حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Itu surat 118 ya. 18. Tayyib. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa ma kana ma'ahu min ilah. Ini. Dan Allah itu, oh ini di bawahnya sudah. Tayyib. Qauluhu idzal la dhahaba kullu ilahim bima khalaq. Kalau itu terjadi bahwasanya ada sesembahan bersama Allah, niscaya setiap sesembahan nanti akan pergi dengan membawa apa yang Dia ciptakan. Lau kana ma'ahu ilah la dhahaba kullu ilahim bima khalaq. Seandainya bersama Allah itu ada sesembahan yang lain, niscaya setiap sesembahan itu akan pergi membawa apa yang Dia ciptakan. Infarada bih wa mana'a ghairahu minal istila'i alaih, yaitu setiap sesembahan akan menyendiri dengan apa yang Dia ciptakan, dan Dia melarang selain Dia itu untuk menguasai apa yang Dia ciptakan. Masing-masing berkuasa di wilayah ciptaan Dia. Berarti manakala kita ini adalah apa? Adalah ciptaan Allah, kita ada di wilayah kekuasaan Allah, maka kita harus menyembah Allah. Kalaupun ada sesembahan yang lain, maka dia itu bersama ciptaan Dia. Sementara kita adalah ciptaan Allah, maka hendaknya kita menyembah Allah. Falau qaddara dzalika lama kana yantazimul wujud. Seandainya ditetapkan adanya sesembahan yang lain, sesembahan bersama Allah, niscaya alam semesta ini tidak akan teratur rapi. Yantazim yaitu tertata, tidak akan tertata rapi. Kita disuruh menyembah Allah, tapi ternyata sesembahan yang lain juga menuntut kita, kemudian saling berebut dan sebagainya. Sementara kenyataannya alam semesta ini telah tertata rapi. Bumi telah beredar sebagaimana yang dikehendaki oleh penciptanya. Matahari juga beredar di garis edarnya. Bintang dan bulan juga beredar di garis edarnya, dan seterusnya tanpa ada kekacauan. Maka berarti menunjukkan sesembahan kita hanyalah satu, sebagaimana pencipta kita juga hanya satu. Maka harusnya kita menyembah pencipta kita, yaitu Allah. Wal musyahad annal wujud muntazimun muttasiqah. Sementara yang kita saksikan ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini dia tertata rapi dan tersusun dengan bagusnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak melihat di ciptaan Ar-Rahman itu ada ketidakserasian, tafawut, yaitu ketidaksetimbangan. Qauluhu wala ala ba'dhum ala ba'd. Sebagian sesembahan pasti akan berusaha mengalahkan sebagian yang lain. Lau kana ma'hu ilala ala ba'dhum ala ba'din mughalabah. Seandainya ada sesembahan bersama Allah, niscaya sebagian sesembahan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Kafi'li mulukid dunia, seperti perbuatan raja-raja di dunia. Yang ini ingin mengalahkan yang itu ingin mendominasi yang ini dan sebagainya. Itu kalau dia adalah sesembahan yang apa, yang perkasa. Kalau dia adalah sesembahan yang hanya boneka, mungkin dia akan diam saja, tidak akan berusaha untuk menguasai yang lain. Dan kalau dia boneka, tidak layak dia disembah. Fakullu wahidin minhum yatlubu qahral akhar. Masing-masing dari raja itu berusaha untuk menundukkan raja yang lain. Wal mutakallimun dzakaru hadzal ma'na wa abbaru bidalilit tamanu. Para ahli kalam mereka menyebutkan makna ini, dan mereka menggambarkan ini sebagai dalil tamanu, yaitu saling menghalangi. Bahwasanya kalau sesembahan itu banyak, niscaya satu sama lain akan menghalangi sesembahan yang lain untuk apa? Untuk menguasai apa yang dia ciptakan. Tetapi apa? Kenyataannya pencipta kita hanya satu saja. Maka kita harus menyembah Dia saja. Kalaupun ada di suatu tempat jauh di sana penguasa yang lain, maka dia disembah oleh apa yang Dia ciptakan. Kita yang di sini kita menyembah Allah Ta'ala. Dan kenyataannya memang apa? Hanya Allah lah penguasa alam semesta ini. Karena Dia yang maha perkasa.
Seandainya ada yang lain yang berusaha menampilkan diri, niscaya dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dihinakan dan ditundukkan. Kalau dia terhina dan tertundukkan, berarti dia bukan sesembahan yang benar. Maka kembali, yang kita sembah hanyalah Allah Ta'ala, tidak boleh yang lain. Yang lain semuanya hanyalah apa? Hanyalah makhluk yang waktunya dan ajalnya itu di tangan Allah Ta'ala, bukan sesembahan yang sebenarnya. Qauluhu subhanallah, ayat tanzihan lillahi subhanah, pensucian untuk Allah. Wa tasbih at-tanzih an kulli naqsin wa aib. Tasbih itu adalah pensucian dari segala kekurangan dan aib. Qauluhu amma yasifun, ayat tanzihan lillahi subhanahu amma yasifuhu bihil mukhalifuna lirrusul alaihimus salam, yaitu terhadap apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari penggambaran-penggambaran yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim ini dalam Shawa'iqul Mursalah yang pertama, muka surat 147. Baik. Qala ta'ammal hadzal burhanal bahir. Renungkanlah penjelasan burhan, yaitu bukti yang mengagumkan ini, ya rahmatullah. Bihadzal lafdzil wajiz, dengan lafaz yang ringkas ini, yaitu yang di dalam Al-Qur'an tadi. Al-bayyin, yang jelas. Fa innal ilahal haq la budda ayyakuna khaliqan fa'ila. Karena sesungguhnya sesembahan yang benar itu pasti dia itulah sebagai pencipta, dan dia itu pasti sebagai pelaku. Tidak mungkin dia diam saja, seperti ucapan orang ahli filsafat. Allah Ta'ala dia tidak berbuat apapun, karena perbuatan itu hudus. Hudus itu baru, sementara Allah Ta'ala itu qadim, sudah lama. Sesuatu yang hudus tidak ada pada sesuatu yang qadim, kata mereka. Sesuatu yang baru tidak ada pada sesuatu yang lama. Maka tidak ada pada zat Allah itu perbuatan, kata mereka. Ini adalah akidah-akidah yang celaka, na'udzubillah. Tidak ada dalilnya sama sekali yang mendukung mereka. Tapi itu adalah apa? Hasil dari kaidah-kaidah ahli filsafat. Makanya mereka terang-terangan mengatakan, sebagian dari mereka kalau berkuasa, mereka terang-terangan, dan itu tertulis di buku-buku mereka, Allah Ta'ala bukan pencipta langit dan bumi. Karena ciptaan itu adalah sesuatu yang baru, perbuatan itu sesuatu yang baru, sementara Allah adalah sesuatu yang qadim. Tidak mungkin pada sesuatu yang qadim ada sesuatu yang baru, kata mereka. Maka langit dan bumi ini hakikatnya bukan Allah yang mencipta, kata mereka. Dan yang betul adalah apa? Al-ilah, sesembahan, dia itu pasti pencipta dan pasti berbuat. Untuk apa kita menyembah dia? Untuk dia berbuat kepada kita kebaikan, untuk dia memberikan kepada kita keridhaan, kenikmatan, pertolongan, bantuan, dan seterusnya. Adapun kalau yang disembah adalah tidak punya perbuatan sama sekali, maka inilah yang diingkari oleh para rasul terhadap apa? Para penyembah patung itu. Untuk apa kalian menyembah sesuatu yang tidak berguna terhadap kalian? Tidak mampu berbuat ini, tidak mampu berbuat itu. Bahkan ketika dia dikencingi anjing, dia pun diam saja, tidak mampu apa-apa. Ini yang diingkari oleh para rasul. Dan ini pula yang diajarkan oleh para sahabat. Maksudnya para sahabat mengajari para orang tua mereka yang tidak paham itu dengan apa? Masalah ini. Bagaimana patungnya itu diambil, kemudian apa? Dicampur dengan najis-najis, patungnya tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya orang tuanya sadar dan masuk Islam. Iya, patung ini ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Digabungkan dengan najis-najis pun mau saja. Akhirnya orang tua yang berakal itu sadar, oh ini memang selama ini kita keliru dengan menyembah patung-patung ini. Itu yang diperbuat oleh siapa? Mu'adz bin Amr terhadap ayahnya, dan ayahnya kemudian sadar dan masuk Islam dan berjihad bersama Rasulullah sampai meninggal di perang Uhud itu. Baik. Kemudian yusilu ila abidihin nafa wa yadfa'u anhumuddur, yaitu dia memberikan manfaat-manfaat kepada orang-orang yang beribadah kepadanya dan menolak dari mereka bahaya. Dan ini sudah kita buktikan, sudah dibuktikan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah
Bagaimana manakala kita beribadah pada Allah, kita memurnikan ketundukan kepadanya dan kita mohon bantuan, datang bantuan itu. Ketika kita mohon perlindungan, datang perlindungannya itu. Baik. Falau kana ma'ahu ilahun akhar, seandainya ada sesembahan yang lain bersama dia, yaitu bersama Allah Ta'ala, lakana lahu khalqun wa fi'il, niscaya sesembahan yang lain itu juga memiliki apa? Memiliki penciptaan, memiliki perbuatan. Wahina idzin fala yarda syirkatal ilahil akhar ma'ah. Ketika itu sesembahan yang tadi juga tidak rela untuk dia dipersekutukan bersama sesembahan yang lain. Bal in qadara ala qahrihi wa tafarrudi bil uluhiyah dunahu fa'al. Bahkan seandainya dia mampu, karena dia sesembahan yang benar, dia nggak rela untuk apa? Ada persekutuan. Dia tidak rela, dia akan cemburu kalau apa? Ada yang lain yang disembah bersama dia. Kalau dia mampu untuk menundukkan sesembahan yang lain, dia akan melakukannya. Kalau dia mampu untuk menyendiri dengan peribadatan, niscaya dia akan melakukan itu. Dia akan berusaha mengalahkan dan menghabisi sesembahan yang lain. Wa illam yaqdir ala dzalik, kalau dia itu tidak mampu melakukan itu, maka apa? Infarada bi khalqih, dia akan menyendiri dengan makhluk-makhluk yang dia buat. Wa dhahaba bih, dan dia akan membawa pergi itu. Kama yanfaridu mulukud dunya ba'dhum an ba'd, sebagaimana raja-raja dunia sebagiannya menyendiri dari sebagian yang lain, masing-masing memiliki wilayah kekuasaan. Tidak mau apa? Tidak mau dalam satu kerajaan ada dua matahari, istilah mereka. Bima malikihim, dengan kerajaan-kerajaan mereka itu. Idza lam yaqdiril munfaridu ala qahril akhar, kalau yang ini tidak mampu untuk mengalahkan yang lain. Wal uluwi alaih, tidak mampu untuk mendominasi yang lain. Fala budda min ahadi umuri salasah, maka tidak ada kecuali salah satu dari tiga perkara ini. Imma an yadhhaba kullu ilahim bima khalaqa wa sultani bi khalqihi wa sultani, yaitu setiap sesembahan nanti dia akan pergi dengan membawa kerajaan dan makhluk dia. Wa imma an ya'luwa ba'dhum ala ba'd, dan boleh jadi yang sebagian dari mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. Wa imma ayyakunu kulhum tahta qahri ilahin wahidin yatasarrafu bihim wa la yatasarrafuna fih, dan boleh jadi masing-masing dari sembahan tadi ternyata apa? Di bawah kekuasaan sembahan yang lain yang super power, yang lebih hebat lagi, yang mengatur mereka dan mereka tidak mampu mengatur sesembahan yang paling tinggi ini. Fayakunu wahdahu huwal ilahal haq, maka berarti sesembahan yang ketiga ini, yang super power inilah dia sesembahan yang sebenarnya. Wahumul abidul marbubun al makhurun, sementara dua sesembahan yang lain itu hamba juga, berarti hamba yang diatur dan dikelola dan ditundukkan. Berarti apa? Tidak layak dua sesembahan yang pertama itu disembah. Wantidhamu amril alamil ulwi wasufli, sementara keteraturan urusan alam semesta, alam yang atas yaitu langit dan sebagainya itu, dan alam yang bawah yaitu dunia dan sebagainya ini, wartibatu ba'dihi bi ba'd, dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, hukum sebab akibat yang penuh dengan apa? Keteraturan itu. Bahwasanya air kalau sudah apa? Kalau cuaca sudah sangat panas, dia akan menguap, lalu dia akan naik sampai terbentuk awan, kemudian terbentuk mendung, kemudian dibawa angin menuju ke, karena angin sendiri dia akan bertiup menuju ke tempat yang lebih apa? Tekanannya lebih rendah. Sampai di sana dia akan timbul yang namanya hujan. Kemudian hujan itu akan apa? Akan ya turun ke bumi, kemudian menjadi sungai, kemudian terus sampai ke laut lagi. Ini hukum sebab akibat yang tertata sangat rapi. Wa juryanihi ala nidhamin muhkam, dan keberlangsungan dia itu di atas peraturan yang sangat mantap. La yakhtalif, yang tidak berselisih. Wala yafsud, dan tidak rusak. Min adalli dalilin ala anna mudabbirahu wahid, ini termasuk dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwasanya penciptanya dan pengaturnya itu hanya satu. La ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Tayyib. Kama dalla dalilut tamanu, sebagaimana dalil tamanu, yaitu saling menghalangi. Kalau tidak ini pasti ini, kalau ini terjadi maka pasti yang berlaku adalah demikian.
ala anna khaliqahu wahid, bahwasanya pencipta alam semesta ini hanyalah satu. La rabba ghairuh, tidak ada Rabb selain dia. Fadzalika tamanu'un fil fi'li wal ijad. Karena ada tamanu, yaitu saling menghalangi di dalam penciptaan dan pengadaan. Wa hadza tamanu'un fil ghayah wal uluhiyah. Sementara yang ini dia saling menghalangi di dalam tujuan dan sesembahan. Yaitu apa? Tidak mungkin kita menyembah dua sesembahan sekaligus. Kenapa? Kalau yang ini adalah sesembahan yang sejati, tidak mungkin dia akan rela untuk dipersekutukan. Maka pasti yang benar hanyalah satu, yang lain itu derajatnya lebih rendah. Yang lebih rendah tidak layak untuk disembah. Yang layak disembah hanyalah yang tunggal dan paling tingginya. Tayyib, fakama yastahilu ayyakuna lil kauni rabbani khaliqani mutakafian, maka sebagaimana mustahil di alam semesta ini ada dua Rabb, dua pencipta, dan yang sudah saling setara, mutakafian, saling setara dan sejajar kehebatannya, kadzalika yastahilu ayyakuna lahu ilahani ma'budan. Maka seperti itu pula mustahil untuk alam semesta ini memiliki dua sesembahan, dua yang diibadahi. Kenapa? Pasti akan rusak, akan saling berebut itu. Kalau dia sesembahan yang benar, dia tidak akan rela untuk dipersekutuhi. Dia akan berusaha menundukkan yang lain. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan bumi ada sesembahan selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah, pasti langit dan bumi akan rusak. Ini dalil tamanu. Sebelum orang-orang itu ada, sudah ada Al-Quran. Dalam artian apa? Ayat-ayat Al-Quran itu sudah ada. Entah di Lauhul Mahfud atau di mana di Lauhul Mahfud ya. Yaitu tidak perlu kita mengambil ajaran dari orang-orang Yunani yang bodoh-bodoh itu, yang mencari, mereka sendiri mencari. Tapi kita ambil yang paling benar, hukum yang datang dari pencipta alam ini sendiri. Qauluhu alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang tidak nampak dan perkara yang nampak. Ya'lamu ma ghaba 'anil ibad wa ma syahaduh. Allah mengetahui apa saja yang tidak nampak dari para hamba dan apa yang mereka saksikan. Wal ghaib yang qasimu ila qismain. Perkara gaib itu terbagi menjadi dua macam. Ghaibun mutlak wa ghaibun muqayyad. Ghaib secara mutlak yang hanya Allah yang tahu, dan ghaib yang muqayyad yang terikat. Yaitu sebagian orang tahu, sebagian yang lain tidak tahu. Fal mutlaq la ya'lamuhu illallah. Ghaib yang mutlak tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa huwa ma ghaba an jami'il makhluqin, yaitu perkara yang tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Alladzi qala fih, yang Allah berfirman tentang kegaiban yang ini, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan kepada seorang pun perkara gaibnya itu. Maksudnya gaib yang mutlak. Kemudian wal ghaibul muqayyad, yang terikat atau terbatas, ma alimahu ba'dul makhluqat, yaitu suatu perkara yang diketahui oleh sebagian makhluk, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Fahuwa ghaibun amman ghaba anhu, yaitu untuk orang yang tidak tahu, ini dianggap sesuatu yang gaib. Walaysa huwa ghaiban amman syahidah, tetapi ini tidak gaib untuk orang yang tahu. Seperti masalah apa? Barang yang hilang. Untuk orang yang tidak tahu, ini perkara gaib. Tapi untuk pencurinya, ini bukan gaib. Pencurinya tahu di mana dia letakkan poket itu. Tayyib. Wan nas qad yaghibu amma an hadza ma yashhaduhu hada. Sementara orang-orang terkadang dia tidak tahu ini, padahal ini diketahui oleh saudaranya. Fayakunul ghaiban muqayyada, sehingga ini dinyatakan sebagai apa? Perkara gaib yang terbatas dan terikat. Ghaiban amman ghaba anhu minal makhluqin, yaitu dia dikatakan gaib untuk orang yang tidak tahu dari kalangan para makhluk ini. La amman syahidah, tapi tidak gaib untuk orang yang mengetahuinya. Walaysa huwa ghaiban mutlaqan anil makhluqin qatibah. Dan yang kedua ini bukanlah perkara gaib yang mutlak dari seluruh makhluk. Selesai dari kalam Syekhul Islam bi tasarruf, ada perbaikan kalimat sedikit dan sebagainya. Ini Majmu'ul Fatawa yang ke-16, muka surat 110. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.